Payung konvertibel besar yang berada di Masjid Nabawi berfungsi untuk memberikan perlindungan para jamaah dari hujan dan sengatan sinar matahari. Payung raksasa ini dirancang dengan arsitektur yang presisi satu sama lainnya. Payung besar di Masjid Nabawi itu memiliki ketinggian 14,40 meter dan yang lainnya 15,30 meter. Sedang ketinggian payung saat dilipat akan mencapai 17,70 meter. Ada sebanyak 250 payung yang dipasang di pelataran Masjid Nabawi. Payung dipasang dalam dua tahap. Tahap pertama termasuk 182 payung dan 68 sisanya dipasang di tahap kedua. Luas area yang dinaungi payung mencapai 143.000 meter persegi dengan jumlah jamaah di bawah payung mencapai sekitar 228.000 orang. Payung berisi 436 kipas semprot yang dipasang di sisi payung. Setiap kipas memiliki 16 bukaan yang menyemprotkan air. Dengan kipas mengolah sekitar 200 liter air per jam. Payung disediakan dengan air melalui dua stasiun yang memberikan air semprotan. Kipas angin melembabkan udara luar sehingga para tamu Masjid Nabawi dapat menikmati suasana yang layak. Semua prosedur ini dilakukan dari ruang kontrol utama yang memantau dan memelihara payung. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Masjid yang terletak di kota Madinah ini menjadi masjid yang terbesar kedua di dunia. Ada 5 fakta menarik dari payung di Masjid Nabawi. Yang pertama adalah jumlahnya ratusan. Payung di Masjid Nabawi Madinah ada lebih dari 200 unit. Setiap payung memiliki lebar 25 meter dan tingginya 20 meter. Di teras masjid juga terdapat barisan payung raksasa ini. Tujuannya agar suhu di dalam masjid terjaga. Payung ini dikendalikan secara otomatis sehingga bisa menutup dan terbuka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fakta yang kedua adalah agar jamaah lebih merasa nyaman saat beribadah. Fungsi payung ini adalah untuk menghalangi udara panas. Tujuan pengadaan payung-payung ini agar jamaah tetap merasa nyaman beribadah di Masjid Nabawi. Cuaca di Madinah memang sangat panas. Cuaca paling panas terasa saat mendekati bulan Ramadan. Suhu di Madinah bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Saat cuaca sedang panas-panasnya, payung-payung ini terbuka setiap subuh dan tutup menjelang azan maghrib. Fakta yang ketiga adalah terbuka perlahan dan tanpa suara. Payung-payung tersebut membutuhkan waktu sekitar 3 menit agar payung ini bisa terbuka secara sempurna. Proses terbukanya payung berjalan mulus tanpa suara. Barisan payung raksasa yang terbuka secara bersamaan selalu menjadi pemandangan menarik bagi para jamaah. Memang indah sekali melihat payung yang terbuka bersamaan saat fajar. Selain melihat payung cantik di Masjid Nabawi, kamu juga bisa beribadah dan berdoa di taman surga, yakni di Raudah. Fakta yang keempat adalah payung tersebut berteknologi canggih. Payung ini dibuat oleh perusahaan bernama Liebherr di Jerman. Desain modern namun tetap sesuai dengan arsitektur Masjid Nabawi. Di pinggiran payung terdapat material berbentuk pita warna ungu. Fungsinya adalah untuk menurunkan suhu di bawah payung hingga 8 derajat Celcius. Tidak heran banyak jamaah yang merasa nyaman berada di bawah payung walaupun matahari sedang panas. Material kain payung ini terbuat dari bahan yang sangat kuat. Saking kuatnya, hingga bisa menahan berat badan dua pekerja yang rutin membersihkan debu dari kain tersebut. Fakta yang kelima adalah menjadi inspirasi.
Keindahan payung-payung raksasa di Masjid Nabawi ini menginspirasi hingga ke Indonesia. Terhitung 3 masjid di Indonesia memiliki payung raksasa, seperti di Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Muammar Gaddafi di Sentul, dan Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Wah, keren ya! Kalian sudah pernah ke masjid-masjid ini atau belum? Barisan payung ini tentunya menjadi pemandangan menakjubkan bagi jemaah haji dan umroh. Bukan hanya indah, payung-payung raksasa ini juga membantu agar ibadah semakin khusyuk. Ikonik dan menginspirasi ya. Siapapun yang melihat payung ini pasti teringat dengan Masjid Nabawi loh. Seperti dikutip dari situs Arab News, keberadaan 250 payung listrik di Masjid Nabawi Madinah membuat jamaah tetap sejuk selama musim panas yang terik mencapai 46 derajat Celcius di siang hari. Payung listrik yang dipasang di pilar beton memungkinkan 500.000 pengunjung beribadah dengan nyaman. Pemasangan payung listrik di pelataran Masjid Nabawi mencegah paparan langsung sinar matahari sekaligus mengatur suhu. Untuk melindungi para jemaah di luar masjid juga dipasang kipas yang meniupkan udara bercampur dengan tetesan air dingin. Pengoperasian menggunakan sistem otomatis akurat yang menyerap energi panas dari udara dan mengurangi suhu. Demikian pula halnya penggunaan lantai marmer mencegah penyerapan panas yang juga membantu untuk mengatur suhu agar tidak terlalu panas. Di tiang payung raksasa itu dipasang juga kipas raksasa yang menyemprotkan air untuk mendinginkan udara. Kipas biasanya berputar kencang saat tengah hari. Sementara itu, di bagian dalam Masjid Nabawi adalah sistem pendingin atau AC yang lokasinya di bagian bawah yang dipasang di tiang-tiang masjid. Untuk mencegah jemaah mengalami dehidrasi, pengelola Masjid Suci juga menempatkan dispenser air minum Zam-Zam di banyak tempat. Masjid Nabawi yang merupakan salah satu masjid yang paling suci dan mulia di dunia, berlokasi di kota Madinah, Arab Saudi, dan menjadi tempat beribadah yang penting bagi umat muslim. Masjid Nabawi terkenal dengan keindahan arsitektur serta berbagai fitur yang menarik. Salah satunya adalah payung yang terletak di depan mihrab. Payung di Masjid Nabawi memiliki makna dan sejarah yang kaya. Payung ini dikenal dengan nama Al-Mashrabiyah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penutup atau layar. Sejarah payung ini bisa ditelusuri hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi dan para sahabat sering melakukan sholat di bawah sinar matahari dan hujan yang terik. Karena itu, para sahabat membangun payung yang terbuat dari daun kurma dan bahan alami lainnya untuk melindungi diri dari terik matahari dan hujan. Berjalannya waktu, payung di Masjid Nabawi berkembang menjadi semakin besar dan indah. Saat ini payung di Masjid Nabawi terdiri dari 3 lapisan yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan tahan lama. Lapisan terluar payung terbuat dari kain katun, sedangkan lapisan dalam terbuat dari bahan sutera yang indah dan lembut. Lapisan tengah payung terdiri dari bahan khusus yang tahan terhadap panas matahari dan air hujan. Payung di Masjid Nabawi memiliki keindahan yang luar biasa. Desain dan warna payung di Masjid Nabawi terlihat sangat elegan dan mempesona. Payung ini memiliki warna-warna yang sangat cerah seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Dan pada malam hari, payung ini dinyalakan dengan lampu yang memberikan tampilan yang sangat cantik dan menawan. Payung di Masjid Nabawi juga memiliki makna yang dalam bagi umat muslim.
Payung ini mengingatkan kita akan kisah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dalam membangun Islam di masa lalu. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi juga pernah mengalami perluasan dan renovasi besar-besaran pada masa pemerintahan Raja Fahd. Pada saat itu, payung di Masjid Nabawi juga mengalami perombakan besar-besaran dan diubah menjadi payung modern yang lebih besar dan indah. Dalam rangka menjaga keindahan dan kesehatan payung, di Masjid Nabawi dirawat secara berkala dan diperbaiki jika terjadi kerusakan. Tim yang bertanggung jawab untuk merawat payung di Masjid Nabawi sangat terampil dan ahli dalam bidang mereka dalam menjaga keaslian dan keindahan payung. Ini selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknologi modern. Secara keseluruhan, payung di Masjid Nabawi merupakan salah satu keajaiban arsitektur dan seni Islam yang sangat indah dan memiliki makna yang mendalam. Keberadaannya yang tetap terjaga hingga saat ini menjadi bukti nyata bahwa tempat ibadah harus selalu dijaga dengan baik dan dihormati. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga keindahan dan kebersihan tempat ibadah dan selalu menemukan makna yang terkandung di dalamnya.